sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Izinkan saya mengucapkan kalimat ini atas kepergian Haji Bapiuddin, ya, yang saya biasa lihat di situ duduk. Betul tidak? Waktu saya haji, sebelum saya berangkat, ya, saya kasih kajian terakhir, beliau sempat bertanya. Saya masih ingat sekali sandar-sandar di tembok itu, rahimahullah taala. Nah, begitulah kehidupan dunia, Bapak Ibu sekalian. Kita ini tidak pernah tahu kapan kajian terakhir kita. Tadi malam saya pergi datang melayat ke rumahnya anak usia 29 tahun, dokter hewan. Istrinya dokter, lagi intensif di Sidrap. Tadi malam saya ke sana. Usia 29. Namanya Rizal Pangeran. Aktif sekali anaknya, Masya Allah. Dokter hewan tapi aktif di kampus. Anak Unhas. Subhanallah. Iya. Ajal, teman-teman. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Gak mungkin mundur dan gak mungkin maju. Dan beginilah kehidupan, ya, supaya kita semua bersiap, supaya kita semua sadar bahwa semua kita tinggal menunggu waktu kapan kembali pada Allah, kapan kita pulang menghadap Allah, ya. Itulah kenapa saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap momentum yang kemudian kita berkesempatan untuk melakukan kebaikan, kerjakan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dalam suatu kebaikan, kerjakan kebaikan yang lain. Ya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Allah kalian meminta. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan, karena kalau kita berpindah dari kebaikan ke kebaikan, kebaikan ke kebaikan, mati dalam kebaikan. Tapi kalau kemudian kita bersantai-santai lalu kemudian kita tidak mengetahui kebaikan yang mana yang akan kita kerjakan, kita akan na'udzubillah mati dalam kekosongan, mati dalam na'udzubillah yang lebih berbahaya, syubhat, mati dalam keadaan yang hina, na'udzubillah. Maka sedemikian mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hindari maksiat, hindari dosa. Dan dosa itu dipicu dari apa, Bapak Ibu sekalian? Dari waktu yang kosong, waktu yang luang. Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang paling banyak melalaikan manusia, as-sihha wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kapan kemudian orang lalaikan, maka dia akan muncul pada maksiat. Kenapa anak muda bermaksiat? Karena dia tidak merasa punya tanggung jawab. Nonton, scrolling YouTube, scrolling Instagram, gak punya kerjaan. Akhirnya bosan, jenuh, lihat yang haram. Ya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena merasa kosong, Pak. Apalagi kalau yang melakukan itu orang tua, istighfar. Makanya diantara dosa besar yang tidak diampuni Allah, as-sayyibuz zani, kakek tua berzina. Dilaknat orangnya. As-sayyib az-zani, tercela, sudah tua, mestinya ingat mati, masih berzina. Astagfirullah. Dosa yang besar sekali dan tidak diampuni Allah. Yang dikatakan muhlakat, mubiqat, menghancurkan, membinasakan orang-orangnya. Nah, setiap kita harus bersiap, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah saja dijatah hidupnya 63 tahun. Dan beliau mengatakan, umru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yatawajawazu dzalik. Kata Nabi SAW, sedikit sekali, ya, umatku yang akan melewati jatah umur 60 sampai 70 tahun. Jatah umurnya hanya 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang dari 60, ajal, itu sudah takdir. Kalau ada yang lebih dari 70, itu berarti bonus. Bersiap, ya. Semua kita.
Nggak boleh saya yang kemudian belum 40 usia saya ini saya bersantai. Nggak boleh. Harus siap. Karena yang 29 saja meninggal. Adik kelas 29 tahun meninggal. Bersedia. Makanya terus belajar. Terus kajian. Terus menuntut ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, tambah terus ilmunya supaya tambah amal solehnya. Karena amal soleh, ikhwas sekalian perhatikan, amal soleh akan muncul dalam diri seseorang kalau yang sering dia dengar ilmu. Percaya saya, kalau antum sering dengar kalimat-kalimat baik, nasihat-nasihat yang kata Allah ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Kalau anda mau lihat dalam seseorang bagaimana agamanya, lihat bagaimana dia dengan ilmu, lihat bagaimana dengan nasihat. Wal asr innal insana lafi khus illa alladzina amanu. Demi masa semua manusia kerugian illa kecuali alladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Cukup? Tidak. Wa tawassaw bil haq. Lalu dia mendengar nasihat. Setelah dia dengar nasihat di kajian, dia sampaikan nasihat itu ke orang lain, di rumahnya, istrinya, di luar rumahnya, tetangganya, temannya. Itu baru kita tidak rugi, Pak. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semua kita hafal surah Wal Asr yang sampai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan surah yang lain kecuali surah Wal Asr, cukup untuk manusia. Ini saja amalkan, Pak. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran. Ikut kajian ini termasuk saling menasihati dalam kebenaran. Karena orang ikut kajian cari kebenaran, cari ilmu. Wa tawassaw bis sabr. Kalau ada orang yang meninggal, sakit, datangi, nasihati. Cukup untuk bekal hidup, supaya tidak jadi orang yang merugi. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Seandainya tidak banyak kita hafal surah dalam Quran, Pak, cukup Wal Asr kita amalkan, hidup kita berkah. Iman, amal, nasihat, ilmu ini, nasihat kebenaran, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri. Nasihat kesabaran. Kalau dapat ujian sabar, atau nasihati orang yang dapat ujian agar dia sabar. Cukup kata Imam Syafi'i, bekal untuk menuju surga.